Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anakku, sehat kan kalian? Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi seni budaya kita ya, yang udah Ibu siapkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Tetap semangat ya belajarnya, walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran seni budaya kita tentang menampilkan rangkaian gerak tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai iringan hasil eksplorasi. Keunikan tari kreasi tidak hanya terletak pada gerak, tetapi dapat juga iringan, properti, atau pola lantai yang digunakan. Keunikan merupakan ciri khusus yang tidak dimiliki oleh tarian lain. Keunikan tari kreasi juga dapat mencirikan koreografernya atau yang menciptakan tarian. Pengembangan tari kreasi tidak terlepas dari pertunjukan tari secara keseluruhan. Pertunjukan tari tidak hanya menampilkan rangkaian gerak tari semata, tetapi akan lebih baik jika didukung dengan unsur tata rias dan busana, tata panggung, dan tata iringan. Keragaman gerak tari tradisional dapat dijadikan sumber-sumber eksplorasi dan improvisasi dalam merancang tari kreasi. Melalui eksplorasi gerak dan improvisasi, kemungkinan gerak yang bersumber dari gerak tari tradisi dapat dikembangkan menjadi gerak baru atau memodifikasi gerak yang sudah ada. Tari kreasi baru adalah tari-tari klasik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan diberi nafas Indonesia baru. Tari kreasi berasal dari tari tradisional yang sudah dikembangkan. Contohnya di sini ada tari olek Tambu Lilingan dari daerah Bali dan tari kipas dari Sumatera. Kita masuk ke dalam tari kreasi dibagi menjadi dua macam. Jadi ada dua macam tari kreasi, ada namanya tari modern dan tari kontemporer. Apa sih itu tari modern dan tari kontemporer? Sekarang kita lihat ya. Tari modern adalah sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas, atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak terikat oleh sebuah bentuk yang berstandar. Sedangkan tari kontemporer, perkembangan tari terpengaruh dampak modernisasi. Istilah kontemporer cenderung disederhanakan sebagai sebuah istilah yang terlanjur populer dan berada di antara dua kutub, yaitu semua karya seni tari yang bukan untuk konsumsi hiburan populer, namun secara bentuk juga bukan termasuk seni tari tradisional yang bersandar pada pakem-pakem yang sudah berlaku lama. Sekarang kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari tari modern? Yang pertama, pola-pola gerak yang lebih bebas tetapi masih memperhatikan keindahan. Yang kedua, gerak yang digunakan masih memberi penekanan pada gerak yang tumbuh dari gerak tari tradisional. Yang ketiga, cirinya itu masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku bangsa. Di sini contohnya seperti tari modern itu tari merak dari Jawa Barat. Sekarang ciri-ciri tari kontemporer apa sih? Yang pertama, pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. Yang kedua, gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional. Yang ketiga, tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu. Contohnya di sini bisa kalian lihat ya, ini tari yang berasal dari daerah Bali. Sekarang kita masuk ke dalam musik iringan tari. Ada dua jenis musik, musik internal yang pertama. Apa sih itu musik internal? Musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh, yaitu tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, dan hentakan kaki ke tanah.
Contohnya di sini kita lihat tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali. Yang kedua ada namanya musik eksternal. Musik eksternal itu adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen, yaitu gamelan, keyboard, gendang, dan angklung. Contohnya tari kandangan dari Jawa Barat dan gandrung Banyuwangi dari Jawa Timur. Jadi itu dia musik internal dan eksternal. Nanti boleh ya kalian cari tahu apa aja alat-alat musik yang mengiringinya. Oke, bagaimana dengan materi kita hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan video yang tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian mengerti ya dengan materi kita hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.